Assalamualaikum teman-teman. Halo, kenalin aku Diana Putri Wardani dari Bimbingan Konseling Universitas Lampung. Sebelumnya aku mau tanya nih, kira-kira kalian ini apakah termasuk dalam individu yang sehat mentalnya atau hanya sekedar sehat fisiknya saja? Untuk menjawab pertanyaan itu, tentunya mari kita simak bareng-bareng video berikut ini. Di masa sekarang ini, banyak sekali anak remaja yang tidak sehat mentalnya, tentunya dengan faktor pemicu yang berbeda-beda. Mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan pertemanannya. Gak cuma itu teman-teman, firasat pada diri sendiri pun sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Nah, kalian tahu gak sih, ternyata mental yang sehat itu ada karakteristiknya menurut Yahuda. Pasti kalian baru dengar. Makanya, mari kita simak videonya bareng-bareng, karena aku yakin banget video kali ini akan sangat menarik bagi kalian para remaja yang sering merasa insecure, merasa pada lingkungan yang toksik, dan merasa beban kalian tuh berat banget. Yang pertama kita akan bahas adalah gejala tentang gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada gangguan emosi. Selain depresi dan mengalami kecemasan, remaja dengan gangguan ini bisa mengalami sifat mudah marah dan frustasi, hingga akhirnya emosi mereka tidak terkendali. Yang kedua, masalah perilaku. Hal ini seperti kesulitan konsentrasi pada saat belajar. Yang ketiga, gangguan makan. Hal ini banyak sekali dilakukan oleh para remaja wanita karena mereka melakukan diet. Yang keempat adalah menyakiti diri sendiri ataupun bunuh diri. Hal ini mempunyai banyak sekali faktor pemicu, diantaranya ada pelecehan, minum minuman beralkohol, bermain media sosial yang berlebihan, serta lingkungan yang toksik. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik sehat mental menurut Yahuda. Baik, yang pertama itu ada attitude of the individual toward himself, yaitu selalu berpikir positif dan berperilaku positif tentang dirinya. Di sini kita tidak boleh untuk berpikiran buruk atau bahkan menyakiti diri sendiri. Yang kedua, ada degree to which person realize his potentiality took action, yaitu kesadaran individu akan potensi yang dimiliki dan mampu menampilkan lewat tindakan serta karya. Jadi, kalian kalau misalkan punya potensi, kalian harus menampilkan pada orang lain dan harus mewujudkan potensi kalian itu melewati karya-karya kalian. Jangan insecure akan potensi kalian. Yang ketiga, unification of function in the individual personality, yaitu mampu menyatukan fungsi kepribadiannya. Idealnya, individu bisa menyatukan fungsi kepribadiannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi, hati dan pikiran ketika ada masalah itu harus sinkron agar masalah itu dapat terselesaikan dengan optimal. Yang keempat, individual degree of independence of social influence, yaitu tingkat kebebasan seorang individu dari pengaruh sosial di sekitarnya. Idealnya, individu mampu berpikir dan berperilaku secara mandiri tanpa ada intervensi atau gangguan dari lingkungan sekitar. Jadi, maupun kalian berada di tempat yang kurang baik, jadi kalian harus punya pendirian pada diri masing-masing. Yang kelima, how the individual sees the world around him, yaitu cara pandang individu terhadap dunia di sekitarnya. Idealnya, individu ini mempunyai perspektif sendiri tentang dunia yang sesuai dengan realita. Jadi, mereka ini tidak terlalu optimis maupun pesimis. Yang terakhir, atau yang keenam, yaitu ability to take life as it comes and master it, yaitu kemampuan individu untuk mengatasi kehidupan dan menguasainya. Jadi, individu yang sehat mentalnya atau yang matang itu mampu menghandle segala masalah dirinya sendiri. Nah, gimana nih teman-teman setelah kalian mendengarkan aku menjelaskan tentang beberapa karakteristik kesehatan mental menurut Yahuda? Apa kalian udah menerapkannya atau belum? Kalau misalkan belum, silakan kalian menerapkan karakteristik ini pada diri kalian sendiri, yang tentunya agar diri sendiri menjadi individu yang sehat mentalnya dan menjadi individu yang lebih bahagia tentunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.